teman-teman bisa korelasikan ke marketnya. Nah, jadi SAG ini bentuknya seperti apa marketnya? Seperti itu. Kita bisa ikuti perdagangan. Contoh, order flow-nya ini bullish ya. Udah terjadi sebuah taken liquidity ya, udah terjadi taken liquidity, sudah terjadi lagi itu market reversal. Nah, teman-teman tinggal follow trend. Nah, nomor tiga, tinggal follow trend. Habis itu teman-teman bisa kombinasikan dengan SMT. Ketika market bullish ya cari SMT aja untuk bullishnya, jangan di counter. Ya, karena apa? Karena teman-teman bisa sudah mengikuti taken liquidity, reversal, dan market ini terjadi bullish order flow-nya atau order flow-nya bullish. Teman-teman tinggal ikuti saja. Jadi jangan sampai kita counter. Kan seperti itu. Itu nomor 3. Terus nomor 4 kita kombinasikan sama smart money technique way. Ini ada SMT kah di jam ini? Seperti itu. Sebenarnya simple ya, jangan dibikin ribet. Semua technical itu menjurus-musnya sama. Kita pengen yang namanya sebuah taking profit. Semuanya sama. Jadi jangan sampai teman-teman itu menggunakan semua technical. Jadi A, B, C, D banyak sekali technical kan ya. Jadi digabung jadi satu. Akhirnya apa? Kita menemukan sebuah noise. Aku menggunakan technical ini kok jadi sell. Aku menggunakan technical ini kok jadi buy. Nah, itu seperti apa? Kembali lagi ke teman-teman. Jadi kita technical semuanya dicampur, alhasil apa? Noise semuanya. Kita bingung jadinya. Ya, makanya dari kemarin-kemarin ya, saya tidak pernah share-share itu technical yang rumit buat teman-teman semuanya. Biar apa? Biar teman-teman itu memahami apa yang sedang terjadi di market. Ya, ini menurut pandangan saya pribadi. Mungkin banyak orang yang pakai technical A, pakai technical B. Ya, itu technicalnya itu berbeda-beda ya. Mungkin ada yang buy, ada yang sell. Itu adalah pandangan saya pribadi ketika ada di market. Ya, order flow, pengertian order flow yang saya ketahui itu adalah aliran pesanan. Ketika kita mengikuti aliran pesanan tersebut ya, kita wajib melihat juga taken liquidity. Liquidity yang sudah ke take atau ke touch, sudah disentuh, terus ada reversal. Ya, reversal itu seperti apa? Ya, teman-teman kan ketika melihat IBDA ya, Interbank Price Delivery Algorithm, ketika terjadi sebuah konsolidasi ya, konsolidasi itu market bisa ekspansi. Ketika ekspansi itu market bisa reversal. Contohnya apa? Kayak displacement. Jadi market ini kan konsolidasi ya, konsolidasi. Habis itu market itu eh, ekspansi turun ke bawah. Ketika ekspansi market itu biasanya ketika sudah ngambil likuiditas itu langsung terjadi up yang sangat signifikan, disebut engulfing kan, sebetulnya candle engulfing atau bullish engulfing. Jadi itulah yang disebut reversal. Ketika terjadi reversal ya, ada yang namanya sebuah market shift atau break structure. Nah, teman-teman tinggal cari sebuah area yang teman-teman buat masuk atau untuk entry. Contoh fair value gap ya. Kayak kemarin di 4 jam yang saya share ke teman-teman itu ada fair value gap. Itu teman-teman bisa gunakan nih. Jadi ketika market sudah ngambil likuiditas ya, ada reversal, teman-teman bisa masuk ke marketnya. Jadi tidak hanya di time frame kecil. Jadi kita melihatnya di 4 jam, ya itu kan 4 jam. Saya melihatnya itu kemarin range-nya itu sudah ngambil liquidity di minggu kemarin. Nah, habis itu terjadi sebuah reversal. Terus ada fair value gap juga. Nah, itu sebuah indikasi bahwa kita bakal mengikuti orderan tersebut. Makanya tidak ada sell kemarin ya. Jadi buy terus. Ya, jadi range-nya masih konsolidasi, likuiditas atas yang kita udah tandain belum ada di taken, likuiditas bawah yang kita tandain belum di taken, jadi market itu masih di tengah-tengah. Ya, jadi kita tidak melakukan perdagangan, kita tunggu pergerakan market ini sampai ngambil likuiditas dan terjadi sebuah reversal, baru kita masuk ke marketnya. Nah itu, kenapa? Karena banyak sekali jebakan-jebakan itu inducement ya untuk para retail trader seperti kita itu banyak sekali untuk jebakan-jebakan. Jadi langsung saja kita masuk ke chartnya. Gimana caranya kita bisa melihat order flow, gimana caranya kita bisa kombinasi sama SMT. Oke, mungkin ini bakal jadi sebuah video yang dimana video ini wajib teman-teman tonton. Sorry ini seperti ini ya guys ya. Biar ada yang unik ya teman-teman, kalau ada yang unik kan pasti suka kan seperti itu. Nah oke, jadi kita langsung saja ke trading view dan kita bakal lihat chartnya langsung. Oke, ini adalah market XAUUSD di time frame 4 jam. Apa yang teman-teman lihat tadi yang saya sudah jelaskan, order flow ya. Terus kita wajib mengetahui yang namanya sebuah likuiditas.
Kita di sini bakal melihat pergerakan marketnya yang di mana market ini di hari kemarin ya atau di minggu kemarin. Jadi ketika kita melihat sebuah order flow, ini teman-teman lihat ya bahwa market ketika terjadi pengambilan sebuah likuiditas, ini bukan terjadi break structure. Oke, ini bukan terjadi break structure, melainkan ini adalah sebuah rejection. Kenapa? Ini sudah terjadi yang namanya sebuah penurunan teman-teman semuanya. Oke, ini adalah sebuah break structure. Oke, dan selanjutnya ketika market ini terjadi yang namanya sebuah kenaikan yang dimana ini ngambil sebuah liquidity, ini adalah sebuah liquidity yaitu bank itu meletakkan sebuah orderannya di mana di sini ada orderan sell di atas di sini. Oke, selanjutnya dan teman-teman tandain saja untuk sebuah low atau sebuah likuiditas. Kemarin saya melihat ini adalah sebuah likuiditas teman-teman ya. Ini adalah likuiditas. Oke, ini adalah sebuah sell set liquidity. Kita di sini identifikasi dulu atau melihat sebuah liquidity terlebih dahulu. Sell set liquidity. Oke. Nah, kita lihat ini adalah sebuah sell set liquidity. Yang satu, sebelum kita melakukan perdagangan, kita harus melihat sebuah liquidity. Ini berarti di 10 Juli, ini ada di 17 Juli. Berarti ini adalah weekly low. Oke. Dan selanjutnya kita bisa melihat bahwa market ketika ngambil low, ini adalah time frame 4 jam. Oke, Bang, kenapa tidak ngambil ke low sampai fair value gap sini ya? Teman-teman bisa melihat korelasi itu dari market SAG USD. Nah, di sini ada fair value gap untuk SAG USD. Oke, ada fair value gap. Nah, ini SAG sudah ngambil ke fair value gapnya, teman-teman. Ya, sudah taken. Nah, terus selanjutnya ketika kita mau identifikasi market ini bakal terjadi sebuah kenaikan, kita wajib melihat next candle berikutnya. Jadi kita tidak langsung buy di sini, tapi kita next candle selanjutnya. Makanya ini perdagangan yang saya miliki, perdagangan yang saya terapkan di market. Ya, makanya kemarin saya sudah share di grup ya, teman-teman bisa lihat ya. Itu perdagangan saya di situ. Kita bisa next di time frame 4 jam di sini. Nah, ini adalah sebuah candle yang namanya candle ini adalah bullish atau engulfing. Kita bisa identifikasi ketika terjadi yang namanya bullish engulfing, jangan terburu-buru masuk ya teman-teman ya. Jangan terburu-buru masuk. Kenapa? Market ini sudah terjadi yang namanya sebuah break structure di sini. Nah, ini dia market masih bearish. Sabar dulu, jangan masuk dulu. Oke, dan selanjutnya kalau teman-teman terburu-buru masuk, itu bisa teman-teman identifikasi lagi atau bisa masuk perdagangan lagi itu dengan yang namanya sebuah SMT atau Smart Money Technique. Nah, di sini dari berapa nih? 16 Juli. Ya, ini adalah low-nya. Di sini adalah tanggal 16 Juli. Berarti ini adalah low-nya. Teman-teman bisa lihat ya, dari 4 jam ada sebuah SMP. Oke. Ini yang menyebabkan market itu tidak ngambil sampai ke low bawah. Kenapa? Ini sudah ngambil fair value gap di sini. Ini sudah terjadi SMT. Ya, ini adalah Smart Money Technique. Oke, ini untuk selanjutnya yang kita lakukan untuk memulai perdagangan dengan low risk untuk buy-nya, kita mau cari buy. Nah, berarti high yang paling atas ini adalah sebuah eksternalnya, teman-teman. Oke, ini adalah sebuah eksternal. Oke, kita singkat saja ya, EFL gitu saja ya. Nah, ini adalah sebuah eksternalnya. Jadi teman-teman bisa menargetkan market sampai ke high paling atas. Itu bisa. Contohnya ketika kita bisa identifikasi market ini bakal ngambil sampai atas, ini harus terjadi yang namanya sebuah structure lagi, harus pembuatan structure. Oke, kita bisa next terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, di sini. Oke, untuk candle selanjutnya, ini ada fair value gap teman-teman. Ya, ada fair value gap. Kita bisa masuk di sini ke Bang? Boleh. Kita bisa masuk di sini. Oke. Kita bisa masuk di sini itu untuk exitnya itu di hack sini saja. Ya, jangan jauh-jauh. Kemarin kan saya share-nya itu ketika market ada structure ya, ada structure baru saya share kemarin. Nah, di sini.
Ini teman-teman bisa melihat bahwa market ketika terjadi kenaikan yang bullish engulfing dan terjadi lagi ini ada fair value gap atau sebuah internal, kita bisa masuk di sini di low. Nah, kita bisa exitnya di sini saja. Seperti itu. Kenapa bisa exitnya di sini saja? Ini market masih bearish ya teman-teman ya. Di 4 jamnya masih bearish. Ya, takutnya terjadi sebuah rejection saja. Jadi ketika impulsif terjadi sebuah rejection. Nah, tetapi ketika market ini kan ada sebuah kenaikan yang signifikan. Oke, dan di sini teman-teman bisa melihat ini adalah sebuah fair value gap. Berarti ini adalah structure dari low, ini high, ini low, ini high. Berarti ini sudah terjadi yang namanya sebuah break structure di sini. Teman-teman bisa tandain, ini adalah sebuah internal. Oke, ini adalah sebuah internalnya. Ketika sudah teman-teman tandain ini adalah internal, nah teman-teman baru memiliki sebuah area take profit yang tinggi ya di sini itu sampai atas ya teman-teman ya. Sampai ke high paling atas di atas ini. Nah, teman-teman bisa take profit di situ. Sampai atas di sini. Nah, berarti order flow-nya ini sudah bullish teman-teman. Kenapa bisa seperti itu, Bang? Nah, teman-teman bisa melihat ya. Ini ada SMT untuk kombinasi teman-teman untuk tambahan teman-teman dan selanjutnya ini ada yang namanya sebuah break structure di sini. Ini low high. Yang saya gambarkan saja deh. Jadi low ke high terus low ke high. Nah, ini kan sudah terjadi break structure. Oke. Berarti ini order flow-nya sudah bullish ya, teman-teman ya. Order flow-nya bullish. Sudah berubah untuk pergerakannya yang awalnya bearish jadi bullish. Berarti di high paling atas ini adalah sebuah likuiditas semuanya. Ini cara aku pribadi untuk mengidentifikasi sebuah market. Jadi market sudah tidak bisa kembali ke bawah lagi. Kenapa? Karena sudah terjadi yang namanya perubahan tren dan aliran pesanannya itu sudah berubah. Yang awalnya aliran pesanannya itu bearish, jadi high low ya, high low. Nah, ini kemarin terjadi kenaikan signifikan itu karena perang ya teman-teman ya. Jadi Damaskus itu dibom sama Israel kalau nggak salah. Nah, jadi kenaikan signifikan dia cuma ngambil high saja. Nah, seperti itu. Dan di sini market sudah bullish. Nah, teman-teman tinggal di next saja di sini. Oke, ini belum masuk ke fair value gap. Nah, di sini. Oke. Oke, kita langsung saja di sini. Baik. Nah, berarti order flow-nya sudah bullish ya teman-temannya di sini ya. Oke, mungkin order flow teman-teman bisa gunakannya itu seperti kayak OB ya, OB terus ada bullish engulfing ya, OB bullish engulfing terus retracement. Itu teman-teman bisa gunakannya IBDA juga dari ekspansi ya, terus retracement ekspansi lagi. Nah, ketika di 4 jam gimana cara kita bisa masuknya? Kita bisa ke 15 menit, 5 menit itu bisa. Kita sudah tahu bahwa market ini sudah ngambil liquidity order sudah terjadi sebuah reversal ya perubahan trennya dan ini order flow-nya sudah bullish teman-teman tinggal ikuti saja perdagangannya di sini. Oke, terus kita bisa ke time frame 15 menit. Oke, ke 15 menit. Nah, di sini ini adalah time frame 15 menit. Nah, ini di jam berapa? Ini di jam Asia konfirmasi. Oke, selanjutnya kita bisa tarik di sini. Ini adalah sebuah breaker ya teman-teman ya. Nah, kita bisa masuk di breaker sini. Oke, wait, ini ku perbesar saja. Kita bisa masuk di breaker sini. Targetnya mana? Ya targetnya sampai atas ini. Nah, kan gitu. Jadi inilah yang dimaksud untuk follow the trend. Ikuti alur pesanan atau aliran perdagangan. Ini untuk follow the trend. Dan selanjutnya kita harus bagaimana, Bang? Kita bisa menunggu market itu sampai sini. Ya, mungkin bisa di ketika mau open close Asia atau mau open London. Teman-teman bisa gunakannya. Nah, oke. Kita bisa tunggu dulu. Nah, contoh ketika teman-teman pengen mendapatkan sebuah entryan yang low risk ya. Ini kan di tanggal 15 menit kan masih besar ya range-nya ya. Jadi teman-teman bisa masuk perdagangan itu di 5 menit atau 3 menit. Jadi teman-teman itu bisa menggunakan SMT boleh ya. Kita bisa lihat dulu di sini untuk di SAG kita bisa ke 5 menit, sorry. Nah, ini 5 menit.
Ini juga 5 menit, teman-teman. Jadi tinggal lihat ya, jam berapa itu. Ini tanggal 20 Juli, berarti Senin, 21 Juli. Nah, di sini berarti 21 Juli jam berapa ini? Nah, kayak gini saja ikutinya. Jam 00.00. Nah, jam 00.00, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman tandain di sini. Kita bakal perbesar saja di sini. Ini cara untuk masuknya ya, teman-teman ya. Nah, contoh di sini. Apakah teman-teman di sini melihat sebuah SMT? Nah, di sini kita bisa next dulu. Nah, di sini ini kita tandanya jam seperti ini saja, teman-teman ya. Ini di jam berapa? Jam 00.15. Ini jam berapa? 00.15. Nah, teman-teman tidak melihat SMT kan di sini. Ya. Mungkin teman-teman bisa melihat SMT-nya itu di kiri sini. Nah, ini cara kita melihat SMT-nya. Di contoh, market ini ngambil sebuah fair value gap. Ini ngambil fair value gap, ini ngambil fair value gap. Nah, di sini ada sebuah structure lagi di sini di bawah sini. Mungkin teman-teman bisa identifikasinya di sini. Nah, ini kan kelihatan nih market ketika di sini. Ini SMT, teman-teman. 18.20 berarti market plus open. Nah, ini sorry. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Oh, ternyata tidak ada SMT di sini. Jadi intinya kalau kita mau melihat SMT sesuaikan dengan waktunya. Lihat low-low-nya seperti apa dan lihat PDR-nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa masuk di sini teman-teman ya. Contoh di 3 menit. Nah, di 3 menit sini. 3 menit. Ini bisa ke 3 menit juga. 21 Juli. 21 berarti Selasa. Oh, sorry. Senin 21 deh. Nah, di sini. Oke. Ini teman-teman ya. Ini di jam berapa? Jam 00.66. Nah, di sini. Apakah teman-teman melihat SMT? Ini tidak ada SMT di sini ya, teman-teman ya. Kita bisa next saja. Nah, untuk selanjutnya kita bisa next. Nah, kita bisa masuk itu di market ketika terjadi sebuah kenaikan atau sebuah pergerakan yang dimana pergerakan ini teman-teman bisa entry itu di OB. Nah, seperti itu bisa. Ini kan terjadi sudah break structure ya, udah break. Teman-teman bisa langsung entry itu pakai buy stopnya di sini. Ya, ketika terjadi ini. Ketika ini market sudah terjadi break body engulfing, ini market pasti bakal terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke, ini untuk pergerakan marketnya. Dan selanjutnya kita bisa lihat ya price untuk selanjutnya ini. Nah, jadi ini kita bisa masuknya itu ketika ada di area breaker. Yang penting ada di area breaker ini. Teman-teman mau masuk pakai OB boleh. Nah, jadi video ini kan cuma menjelaskan sebuah order flow. Mau pakai OB boleh, mau pakai yang namanya sebuah buy stop di sini boleh. Ketika terjadi break structure, buy stop juga boleh, teman-teman. Nah, ini break structure-nya. Jadi kadang kita ini ketika menunggu di vertical gap tidak kesampaian ya, teman-teman ya. Itu cara kita. Oke, dan selanjutnya kita bisa melihat bahwa market ini pergerakannya sangat signifikan sekali. Kita bisa melihat di 15 menit. Nah, inilah 15 menitnya kita bisa melihat juga untuk di sini 15 menit. Nah, jam berapa itu? Tanggal 21. Sorry. Nah, di sini. Minggu 20 Juli. Minggu 20 Juli. Sorry. Nah, di sini. Minggu 20 Juli. Ini untuk pergerakan marketnya. Teman-teman lihat ya, di sini ada low, di sini ngebuat low, ini tidak ngebuat low.
yang sama seperti ini. Nah, ini juga bisa kita sebut untuk SMT. Nah, itu bisa. Contoh ya, ada lagi ya. Biasanya tuh market ini ada FVG2 di sini. Ini juga kita bisa katakan SMT. Jadi tidak sampai ke FVG sini marketnya, tetapi yang sini ngisi full semuanya, tidak ada FVG. Nah, ini kita bisa juga sebut ini adalah SMT. Itu bisa teman-teman ya. Jadi bisa gunakan sebuah waktu kayak gini nih, itu bisa samakan waktunya saja pokoknya. Kalau kita mengetahui SMT, ya, samakan waktunya. Dan selanjutnya market ini terjadi sebuah kenaikan lagi, nah, signifikan lagi. Nah, contoh di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini market apakah ngambil fair value gap? Nah, di sini. Nah, ini yang disebut untuk follow the trend. Apa ngambil fair value gap? Ini jam berapa? Jam 1.15. Baik, kita bakal lihatkan di sini. Jam 1.15. Nah, di jam 1.15 di sini. Ini tidak ada SMT di sini. Ya, tidak ada SMT. Kita bisa next lagi. Dan market sudah sampai ke target kita. Nah, kita mau masuk market, lihatlah. Ini order flow teman-teman semuanya ya. Order flow semuanya. Order flow-nya bullish. Jadi ketika terjadi break structure reversal, sudah terjadi reversal lagi, kita ketika mau masuk sini, ini mungkin bisa drop lagi. Tapi kalau ini sudah terjadi yang namanya sebuah break structure, ini tidak bisa drop lagi. Ini sudah reversal. SMT, likuiditas, SMT, likuiditas sudah clear. Habis itu terjadi yang namanya sebuah reversal atau break. Nah, di sini break structure untuk penerusan tren selanjutnya. Kita udah juga lihat untuk eksternalnya. Kita bisa berdagang lebih low risknya itu di sini. Ada breaker sebagai area kita bisa masuk. Ya, tidak apa-apa kita bisa berdagang seperti ini. Yang penting kita mengikuti sebuah alur pesanan. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi buat teman-teman di sini. Nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Ini caraku untuk identifikasi order flow-nya. Order flow adalah aliran pesanan. Ingat, aliran pesanan. Oke. Yang selanjutnya di sini pun sama ya. Ketika terjadi order flow-nya ini kan bearish nih ya di sini kan udah terjadi break structure, break structure, break structure ya. Terus di sini teman-teman melihat apa? Yang teman-teman lihat ini adalah sebuah OB dan likuiditas. Ini liquidity teman-teman. Nah, di sini ini adalah sebuah liquidity dan ini juga liquidity yang udah taken di sini. Dan di bawah sini juga sama sweep. Nah, teman-teman juga bisa lihatnya di situ. Oke. Coba kita lihat di market sini. Ini tanggal berapa nih? Rabu 1. Rabu 9 Juli. Nah, di sini teman-teman ya. Rabu 9 Juli jam 1. Rabu 9 Juli jam 1. Ah, di sini. Nah, teman-teman kan lihat juga nih. Ini kan ada SMT juga. Oke. Dari sini. Nah, di sini. Ini SMT. Sesuaikan dengan time saja. Kalau aku seperti itu sih, lebih simpelnya. Sesuaikan dengan time. Kalau teman-teman menggunakan quarter ya, sesuaikan dengan quarternya. Ini kalau kita melihatnya di SMT. Nah, ini. Nah, ini terjadi lagi reversal nih. Ya, ini terjadi sebuah reversal. Nah, kita lebih low risk lagi itu reversal, market reversal terus low, membuat low break structure. Nah, ini kita bisa biasanya baru masuk teman-teman di sini. Kalau teman-teman pengen menggunakan time frame lebih kecil boleh untuk masuk di sini. Yang penting market ini sudah terjadi break structure. Ada dukungan SMD juga. Udah full bearish. Nah, habis itu udah terjadi break structure, udah bullish. Sebenarnya dari sini kita udah melihat market ini bakal terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Ya, dari sini. Oke, jadi masih masih bullish ya teman-teman ya. Kecuali market ini udah break sampai low sini. Nah, berarti market ini bakal lanjut untuk bearish. Jadi ini jadi market maker model kan seperti itu. Ini target sampai mana Bang? Di sini Bang, teman-teman bisa targetkan bukan ini bukan ajakan. Ini ada target, ada fair value gap, teman-teman bisa target sampai low sini. Kenapa bisa seperti itu? Ini adalah sebuah build up liquidity. Ini adalah sebuah likuiditas semuanya. Jadi yang kita lakukan apa di sini? Ya, mau menunggu sellnya lama Bang? Ya, kita tinggal tunggu saja market ini retrace lagi. Ya, ini kan ada fair value gap, ada breaker lagi. Teman-teman tinggal tunggu saja di sini.
Seperti itu. Jangan tergesa-gesa masuk ke market ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman bisa tulis di sini. Ya, nomor satu, eh rules di sini. Teman bisa catat di sini. Nomor satu, tanda likuiditas HTF. Terus nomor dua, reversal market. Right. Nah, ini reversal market. Ini nomor tiga, teman-teman itu wajib PDRI, direct PDRI premium diskon. Terus habis itu selanjutnya itu ada yang namanya sebuah confirm dan ikuti aliran sorry aliran pesanan. Nah, jadi ketika teman-teman sudah lihat seperti ini nih, tadi likuiditas di HTF, terus reversal market, ya, ketika jadi di reversal market, PDRI, confirm, ikuti aliran pesanannya, ketika reversalnya ke atas atau bullish ya, ikuti saja untuk bullish. Nah, habis itu ketika teman-teman melihat market itu lagi bullish, teman-teman tinggal tarik premium diskon, terus tunggu sebuah konfirmasi, dan selanjutnya kita bisa menggunakan sebuah time sesi. Terus apalagi teman-teman, makro time, terus bisa gunakan silver bullet juga bisa ya. Yang paling penting ini adalah confirm dan ikuti aliran pesanannya dari atas ini ya. Teman-teman bisa melihat order flow. Nah, itu dari sebuah likuiditas standing terlebih dahulu, dari reversal market dan BDRI. Ini untuk pandangan saya, mungkin dari pandangan yang lain tuh ada yang berbeda, tapi tujuan kita sama untuk profitable di market ya. Jadi mengikuti perdagangan itu tidak harus setiap detik, tidak harus setiap menit, tapi kita mengikuti perdagangan itu ketika market sudah terjadi pola-pola yang kita inginkan. Seperti itu ya. Mungkin itu dulu buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga apa yang teman-teman pelajari di sini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa bermanfaat juga buat orang-orang yang teman-teman sharingkan. Ya, jangan lupa untuk di-share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya. Thank you teman-teman semuanya. See you on the next video.